Jadi pertanyaannya, apakah membaca 2 kalimat syahadat adalah rukun khutbah? Jawabannya bukan. Jadi membaca 2 kalimat syahadat bukan rukun khutbah. Jadi kalau orang khutbah tidak membaca 2 kalimat syahadat, sah khutbahnya, sah juga ibadah Jumatnya. Tidak perlu ngulang sholat zuhurnya. Itu yang namanya hukum. Kita ini banyak pakai prasangka, Pak. Ngajinya nggak selesai. Ngajinya nggak selesai, cuman kira-kira begitu. Nah, nggak boleh, hukum itu kira-kira begitu. Jadi berdasarkan fikih-fikih madzhab Syafi'iyah disebutkan bahwasanya arkanul khutbataini khamsatun. Rukun 2 khutbah itu ada 5. Rukun 2 khutbah itu ada 5. Yang pertama, hamdulillahi fihima. Memuji Allah di khutbah pertama dan di khutbah kedua. Makanya ucapan paling pendeknya alhamdulillah atau alhamdulillahirabbil alamin atau innal hamda lillah. Panjangnya terserah, nahmaduhu wa nasta'inuhu dan sebagainya, atau hamdas syakirin, hamdan na'imin. Ya silahkan saja, itu semua pujian. Jadi rukun khutbah yang pertama memuji Allah di khutbah yang pertama maupun khutbah yang kedua. Kemudian yang berikutnya wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima. Dan bersolawat kepada Nabi, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di khutbah pertama maupun khutbah yang kedua. Jadi salawatnya yang rukun itu, Pak. Khutbah pertama maupun khutbah kedua. Dua-duanya harus dipakai. Kemudian yang berikutnya wal wasiyatu bittaqwa fihima. Berwasiat takwa di khutbah pertama maupun khutbah kedua. Contoh misalnya usikum wa nafsi bitaqwallah. Itu wasiat takwa namanya. Aku wasiatkan kepada kalian dan kepada diri saya sendiri bitaqwallah, agar bertakwa kepada Allah Ta'ala. Nah, di khutbah pertama maupun khutbah kedua. Kemudian yang berikutnya, rukun yang keempat, wa qira'atu ayatin minal Qur'an fi ihdahuma. Membaca ayat Al-Qur'an. Membaca ayat Al-Qur'an di salah satu dari 2 khutbah itu. Jadi membaca ayat Al-Qur'annya boleh di khutbah pertama saja, atau boleh di khutbah kedua saja, atau di dua-duanya. Tapi tidak boleh nggak ada bacaan Al-Qur'an sama sekali, nggak boleh. Karena itu rukun, berarti nggak sah khutbahnya kalau tidak membaca Al-Qur'an sama sekali. Di salah satu dari 2 khutbahnya. Kalau mau cari amannya, Pak, di 2 khutbahnya baca Al-Qur'annya. Kemudian yang berikutnya yang kelima, wa du'a'u lil mu'minina wal mu'minati fil akhirah. Berdoa, mendoakan mukmin laki-laki dan perempuan di khutbah terakhir. Jadi pertama memuji Allah di 2 khutbah, pertama dan kedua. Kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di 2 khutbah, pertama dan kemudian yang kedua. Selanjutnya berwasiat takwa, dua-duanya, pertama dan yang kedua. 3 itu dikerjakan di pertama dan kedua. Nah, yang keempat, membaca Al-Qur'an rukunnya di salah satu saja, walaupun boleh mengucap dua-duanya. Sedangkan mendoakan mukmin laki-laki dan perempuan itu di khutbah terakhir saja. Pokoknya kalau orang khutbah Jumat, 5 ini sudah terpenuhi, sah khutbahnya serta dengan ibadah Jumatnya. Jadi ngapain lagi mau ngulang sholat zuhur? Uang membaca kalimat syahadat itu bukan rukun. Walaupun boleh khotib membaca 2 kalimat syahadat. Saya kalau khutbah itu selalu baca 2 kalimat syahadat. Tidak apa-apa, satu untuk memperbaharui iman.
Yang kedua, membaca 2 kalimat syahadat itu bagian dari memuji Allah, tidak apa-apa. Tapi ingat, bukan rukun. Muncul pertanyaan tadi, bagaimana orang khutbah, orang membaca 2 kalimat syahadat tapi tidak pakai lafaz standar. Kalau standarnya kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi ditambah misalnya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Boleh. Wong Nabi yang nambah itu. Wahdahu la syarikalahnya itu Nabi. Tidak harus standar asyhadu an la ilaha illallah saja, tidak. Wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin, boleh. Itu penegasan saja sebetulnya. Yang penting kalimat asyhadu an la ilaha illallahnya enggak berubah. Jadi tambahannya tidak jadi masalah. Termasuk wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita kadang begini, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, boleh. Itu bukan ganti kalimat syahadat. Itu diajarkan oleh Nabi juga. Lalu kita tambahkan la nabiyya ba'dah, tidak ada lagi nabi setelahnya, boleh juga. Jangan sampai ngulang sholat zuhur lagi, itu jangan sampai. Jadi tegasnya itu jawabannya. Ini penting untuk kita ketahui ya Pak. Karena perkara ini sederhana. Kalau orang nggak ngaji fikih jadi abai, tidak tahu nantinya. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke kajian fikih sifat sholat. Kita lanjut di bab terakhir, kita ngajinya hukum tasyahud awal ya. Sekali lagi saya tegaskan, tasyahud awal hukumnya menurut 3 madhab sunnah.